Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadhu akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Al-Hafiz Kiai Agus Farhan Ridwan yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam acara Hikmah Ramadan TPRI Sumatera Selatan tahun 2023. Pemirsa dimanapun berada, bulan puasa dikenal juga sebagai Syahrul Siam atau bulan puasa, juga dikenal sebagai Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan. Dalam suatu pepatah masyhur mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya menuntut ilmu, terutama pendidikan bagi umat Islam, terutamanya di bulan suci Ramadan. Dan hal ini pula yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu Ramadan sebagai Syahrul Tarbiyah. Dan untuk membahas tuntas tema kita pada hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita Gurunda Ustadz Haji Hidayatullah MA. Beliau merupakan dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Tarbiyah. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tetap produktif di hari ketiga bulan suci Ramadan. Ya. Oke Ustadz, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, kami informasikan dulu kepada pemirsa bahwasanya beduk dan azan maghrib pada hari ini jatuh pada pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Ustadz, seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwasanya Ramadan merupakan Syahrul Tarbiyah. Ya. Iya, bisa dijelaskan ya Ustadz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'd. Pemirsa Hikmah Ramadan TPRI Sumsel ya, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah, ibunda dan ayanda ikhwatal iman, para shaimin dan shaimat, mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan keberkahan ya, kesehatan kepada semua kita sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa tema kita berbicara tentang Ramadan Syahrul Tarbiyah. Syahrul Tarbiyah. Ya. Kita berbicara tentang Ramadan ya, Ramadan Syahrul Tarbiyah. Secara sederhana atau secara gampangnya tadi sudah juga diartikan ya, walaupun barangkali perlu kita berikan penekanan bahwa dimaksud Ramadan Syahrul Tarbiyah bahwa Ramadan ini menjadi bulan penempaan, bulan penggemblengan gitu ya. Jadi bukan makna pendidikan secara langsung dalam artian menuntut ilmunya ya. Tapi bagaimana Ramadan ini dijadikan oleh Allah sebagai sebuah momentum bagi kita untuk melatih diri gitu. Menggembleng, melakukan pembinaan terhadap seluruh aspek yang ada dalam jasad kita. Jadi nanti bagaimana Ramadan itu menjadi momentum mendidik jiwa kita, spiritual kita, atau ruhiyah kita, membidik aspek akliyah, pemikiran kita, termasuk mendidik bagaimana membina aspek jasadiah, badan kita juga, ya, juga bagaimana membangun atau membina aspek khuluqiyah, akhlak kita. Nah itu sesungguhnya yang dimaksud secara sederhana tentang Ramadan Syahrul Tarbiyah. Jadi dalam artian bukan secara harfiah, secara khusus bulan pendidikan apalagi pendidikan akademis. Iya, betul. Berarti cakupannya begitu luas ya Ustadz ya. Meskipun itu termasuk. Ya. Termasuk juga. Jadi kalau kita berbicara pendidikan tidak hanya secara akademis, itu sangat luas ya. Betul. Apa saja nih selain itu? Ya, baik. Tadi saya sudah hantarkan sedikit bahwa
paling tidak ada 5 dimensi lah ya. Oh, ya. Pembinaan atau tarbiyah yang dididik atau yang ditempa dengan Ramadan ini. Tadi kita berbicara bukan puasanya ya, tapi kita berbicara tentang Ramadan. Ramadannya ya. Nanti kita lihat fenomena apa yang terjadi di dalam bulan Ramadan itu. Kalau puasa itu hanya bagian daripada tarbiyah Ramadan, itu sendiri ya. Nanti termasuk ya. mungkin nanti di situ ada tarbiyah zatiyah, tarbiyah ruhiyah ya. Oke, baik. Nah, memang kalau kita runut ya bahwa seperti Ramadan disebut sebagai bulan pembinaan, bulan pengembelengan. Pertama, Ramadan menggembleng sisi ruhiyah. Ya. Sisi aspek batin, aspek batin. Dan ini penting, dan ini menjadi kunci segala-galanya. Kalau kita lihat ayat tentang puasa saja, ini kan ayat sudah masyhur yang udah mungkin lazim kita dengar, sakingnya itu kita hafal. Allah berfirman dalam surat kedua ayat 183 itu, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada sisi yang dipanggil oleh Allah dalam melaksanakan ibadah ini adalah keimanan. Nah, ini aspek ruhiyah. Jadi hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang benar yang akan mampu menjalani apapun perintah Allah. Sehingga seberat apapun perintah Allah itu mereka nggak punya perkataan lain kecuali mereka berkata sami'na wa ata'na. Mereka taat, mereka mendengar, mereka amalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, Ramadan ini kan membina sisi itu, sisi hati kita. Dan ini menjadi penting karena dalam Al-Quran mungkin ayanda, bunda dan ikhwah semua pemirsa bisa melihat, merujuk Al-Quran. Nanti bisa dibuka surat 91, surat Asy-Syam ayat 7, 8, 9 dan 10. Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengatakan bahwa dalam diri kita, dalam baik saya berbicara maupun kita yang hadir semua, bahwa dalam diri kita ini ada unsur yang terus saling tarik menarik antara fujuraha wa taqwaha. Bahasa sederhananya sisi positif dan negatif. Dan itu terus tarik menarik. Maka kita tidak perlu heran ngelihat ketika ada orang yang sangat soleh tapi jatuh pada titik terendah, titik nadir menjadi maksiat. Begitu ke sebaliknya. Ada orang-orang yang kemudian maksiat jauh dari Allah, tiba-tiba kemudian berubah arah menjadi orang-orang yang sangat soleh di ujung hidupnya. Nah, karena inilah hati. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat itu, pada ayat 9 itu, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa mereka, ruhiyah mereka. Nah, Ramadan menempa kita itu. Menempa kita untuk ruhiyah kita menjadi baik, menjauhkan segala perbuatan yang membuat kotor hati kita ini sehingga menutup kedekatan kita kepada Allah. Dan juga Ramadan itu sendiri menjadi atmosfernya juga berbeda, Ustaz ya. Ketika misalnya di hari biasa melihat orang membaca Al-Quran setelah sholat itu mungkin jarang, tapi begitu bulan Ramadan fenomena itu menjadi kelaziman. Jadi sebetulnya tuh atmosfernya itu juga. Nah, ini yang tadi kita sampaikan bahwa betul apa yang tadi antum katakan bahwa kita bersyukur ya. Mungkin lebih dari kata alhamdulillah mungkin pantas kita ucapkan ketika kita dihadirkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Karena betul-betul suasananya dibangun sedemikian rupa. Seperti contoh sederhana tadi. Ketika kita ngelihat di masjid orang-orang ngaji rajin, berbagi gitu ya dan lain sebagainya ya. Nah, makanya ini satu sisi tadi. Sebetulnya kita ingin masuk sisi kedua ya. Boleh kita masuk sisi kedua ya. Jadi ada tadi pertama Ramadan sebagai pembinaan pada aspek ruhiyah. Nah, yang kedua, Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk membangun aspek akliyah. Akal kita, intelektual kita. Sekarang sehingga tadi ketika antum ngelihat atau kita ngelihat di masjid-masjid kita, saya melihat ada masjid-masjid yang betul-betul menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk mereka menempa intelektual mereka, pemikiran mereka. Sehingga kita lihat ada kajian subuh, ada kajian zuhur, ada kajian jelang Ramadan, ada kajian tarawih. Sehingga betul-betul umat ini dibina dengan pemahaman ilmu dan lain sebagainya, sehingga mereka betul-betul menjadi orang-orang yang paham dengan agama ini. Termasuk tadarus juga, Ustaz. Betul. Ya? Masya Allah. Di sinilah aspek akliyah ya. Aspek akliyah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ramadan menjadi momentum untuk menempa sisi khulukiyah, akhlak.
Akhlak, ya. Nah, kita melihat, mungkin kita menyaksikan juga fenomena ya, bahwa di masyarakat kita hari ini keinginan kita, kalau di luar Ramadan kita ngomongnya seenaknya gitu ya. Tapi ketika Ramadan kita diajarkan untuk tidak berkata bohong, tidak berkata yang menyakiti orang lain ya. Tertata kata-kata kita. Kenapa kita merasa seolah-olah dibina sedemikian rupa? Sehingga kita punya akhlak yang mulia. Tutur kata kita baik ya. Bahkan keinginan kita untuk menyayangi orang lain. Nah, sehingga sisi akhlak kita, sisi khuluqiyah kita dibina dengan Ramadan ini. Itu tadi dengan penempaan selama kurang lebih 1 bulan itu, Ustaz ya, untuk supaya kita ada bekal untuk bulan-bulan berikutnya. Iya, jadi sebetulnya bulan Ramadan itu tidak hanya untuk 1 bulan ya. Betul. Makanya kita kenapa tema ini menjadi luar biasa dipilih oleh TPRI ya. Suatu pilihan yang tepat ketika kita memilih Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah. Bulan latihan. Oh, latihan. Latihan ya. Secara lebih luas lagi ya. Ketika kita ingin melihat hasilnya, jangan dilihat di Ramadan. Jangan lihat Ramadan. Kalau ada orang yang Ramadan ini dia soleh, dia taat, dia ibadat, dia mau berbagi, itu sesuatu yang biasa. Ya. Nah, ketika kita pengen melihat hasil Ramadan, ngelihatnya pasca Ramadan. Nah, kita ngelihat berhasil nggak training ini gitu. Bulan pelatihannya ini ya. Bulan tarbiyah itu bulan pelatihan, bulan pengembelengan gitu ya. Nah, kalau kita pengen ngelihatnya, maka ngelihatnya setelah Ramadan. Tempaan itu kelihatan 11 bulan ke depan yang dia akan lalui. 11 bulan ke depan yang mudah-mudahan bisa membawa pribadinya, personalnya jadi lebih baik lagi. Menjadi pribadi lebih baik. Nah, kalau kita membahas tarbiyahnya ini, kalau kita Ustaz tadi menyampaikan meliputi apa saja nih? Tadi termasuk sebetulnya ada tarbiyah jasadiyah. Aspek jasad. Nah, ini memang mungkin saya yakin nanti kita akan ada satu tema yang dibicarakan oleh TPRI dalam acara Hikmah ini. Mungkin bagaimana puasa dalam perspektif kesehatan ya. Mungkin saya tidak terlalu banyak punya kompetensi itu, tapi intinya bahwa kita Ramadan ini diatur. Kita makannya diatur ya. Puasanya diajarkan bagaimana. Kalau kita mau jujur, kita belajar bagaimana berpuasa seperti Rasulullah. Baik, berpuasa seperti Rasulullah itu, mohon maaf, barangkali ini kita perlu muhasabah ya. Bagaimana dengan cara makan kita di bulan Ramadan ini? Baik, Ustaz. Menarik sekali pembahasan mengenai sahur Ramadan sebagai sahur tarbiyah. Pemirsa, menarik sekali pembahasan kita, namun akan kita lanjutkan setelah jeda iklan yang berikut ini. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Kalau bukuan kita hari ini. Coba jengok lagi, Kak. Kelimpungan atau yang manis? Minum atau yang manis? Bisa. Ada ya? Ada. Ya. Jangan dulu ganti balik ini. Kakak. Rumah kakak. Mati dicuci, Pak. Duit besar dah apa, Pak? Kasih nggak sih, Kak? Duit tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah, Kak. Anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita nih masalahnya juga besok nak makan apa. Mana ini dinjuk ke galau?
minta sosok tidak mungkin. Jangan itulah Kak, kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Cukup lah untuk beli bensin. Ada mobil ya Kak? Emang itu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kembali bersama Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan dan masih bersama Ustadz Haji Hidayatullah MA dengan tema Ramadan sebagai Sahrut Tarbiyah. Ustadz, kita tadi sudah membahas mengenai tarbiyah akliyah, kemudian ada jasad. Tadi Ustadz menjelaskan sebelum kita promo iklan tadi, tarbiyah jasadiyah. Nah ini terputus tadi Ustadz. Baik. Betul ya. Jadi kita berbicara singkat aja ya terkait ini bahwa Ramadan ini dengan ibadah puasa yang kita lakukan, bagaimana kita diajarkan untuk agar kita ini sehat secara fisik. Ya. Sebetulnya kalau kita mau jujur, Rasulullah itu mentarbiyah sebelum Ramadan. Bahkan ketika di bulan Sya'ban, Rasulullah itu memperbanyak puasa. Ini sebagai sebuah latihan bagaimana jasad kita itu biar terlatih. Kan ada orang-orang masuk Ramadan tuh lemas gitu lemas, ya. Nggak punya semangat. Bahkan kadang jadi alasan kenapa telat kantor? Ya puasa lah. Nah gitu kan. Nah jadi kadang-kadang ini menjadi alasan orang untuk tidak beribadah. Bahkan kalau kita mau jujur, kalau kita baca dalam sejarah, pada bulan Ramadan itu terjadi perang Badar. Perang yang paling terbesar dalam Islam. Paling melelahkan. Perang Rasulullah dengan orang-orang musyrik. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Sahabat itu sedang berpuasa. Baik Ustaz, kita sambut dulu telepon dari pemirsa. Baik, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Mas. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam Mas, saya Bu Ruli di Pelaju Mas. Iya, Bu Ruli di Pelaju. Silakan Bu Ruli. Ya, makasih Mas ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya numpang tanya Pak Ustadz ya. Kalau kita dalam agama Islam diajarkan selalu memaafkan. Nah, jadi kalau seandainya kata kita sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah kita maafkan, sementara orang ini bukan hanya merugikan menyakitkan hati kita, tapi juga selalu merugikan juga dari segi materi. Tapi selalu kita maafkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan dia itu orang di dalam tubuh kita, namanya keluarga lah gitu, bukan orang luar. Sedangkan maaf itu sama siapapun harus. Nah kalau kita menghadapi orang begini, sementara bagaimana cara kita menyikapinya? Karena rasanya sudah kesal, Ustaz, 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai dirugikan itu bukan hanya menyakitkan hati, materi pun juga. Nah, jadi cara menyikapinya bagaimana, dan orang yang dia berbuat salah itu termasuk orang yang keras juga.
kita nasihati juga dia karena merasa disakiti tadi. Karena dia merasa dibodohi sama orang ini di dalam keluarga. Nah gitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli di Pelaju tentang memaafkan intinya Ustaz ini. Baik, Bunda Ruli, mudah-mudahan pertanyaan Bunda menjadi asbab Allah membuka pintu kebaikan dan keberkahan bagi kita semua ya. Iya. Pertama Ustaz ingin berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran ya, kekuatan untuk terus memaafkan. Karena memang orang Muslim mengatakan sabar itu ada batas nggak? Sabar itu memang tidak tanpa batas. Gitu. Iya. Karena memang pahala orang sabar itu pun tanpa batas. Ya. Kalau bukan ada batas bukan sabar ya? Iya, saya bilang, begitu saya dapat masalah dengan orang, lalu kemudian saya marah sama dia, lalu kemudian saya bilang, untung saya sabar. Nah, sesungguhnya sabar itu pada hentakan pertama, gitu ya. Bukan gitu ya. Setelah kita marah lalu kita bilang sabar ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bunda Ruli, nanti Bunda boleh buka Quran surat ketiga ayat 135 Bunda ya, bahwa satu di antara ciri orang yang bertakwa yang ditempa dalam Ramadan ini, ya Allah ingatkan dalam Al-Quran, satu di karakternya itu hasil dari didikan Ramadan dengan apa tadi ini tarbiyah khuluqiyah, akhlak ya. Allah mengatakan orang bertakwa itu wal'afina ninas, orang yang memaafkan manusia, memaafkan sesama manusia. Dan memang meminta maaf itu berat, tapi memaafkan itu jauh lebih berat. Iya. Maka kualitas orang yang memaafkan itu di puncak, lebih tinggi daripada orang yang meminta maaf. Ya, nah, kalau kita minta maaf kita hanya mengatakan minta maaf gitu, tapi orang yang memaafkan itu belum tentu dia bisa melakukan itu. Nah oleh karena itu Bunda, pesan Ustadz tadi apa yang sudah Bunda lakukan itu sudah bagus. Ada satu yang paling penting yang harus Bunda lakukan, jangan sampai Bunda membalas kezoliman yang dilakukan orang itu dengan kezoliman yang sama. Apalagi sampai kita membalas kezoliman orang yang melakukan kezoliman kepada kita lebih dari kezoliman yang dia lakukan. Bahkan kita pernah diajarkan satu doa. Jangan sampai kita membalas kezoliman orang itu lebih dari kezoliman yang dilakukan. Ya. Kita bisa memaafkan itu luar biasa. Ya. Nah, meskipun Bunda boleh saja tidak memaafkan, itu hak Bunda. Ya. Karena ada misalnya, saya Ustaz sering mendengar orang mengatakan begini, saya sudah maaf, terserah dia, salah dia. Sebetulnya hak memaafkan itu ada pada dia. Ya, orang yang dizolimi itu punya hak. Ya, bahkan dia mau menuntut di hadapan Allah itu dia punya hak. Ya, jadi kenapa sampai Rasulullah mengatakan berhati-hatilah dengan orang-orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah al-mazlum, orang-orang yang dizolimi. Jadi antara dia dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Nah maka saya ingin nitip kepada Bunda Ruli, ketika Bunda Ruli sudah melakukan kesabaran, justru memanfaatkan momentum ketika Bunda dizolim itu munajat kepada Allah. Meminta kepada Allah. Ya, tapi meminta kebaikan untuk diri kita, jangan sampai misalnya satu contoh biar mudah paham ya. Nah, kita nih ke masjid, kita pakai sendal baru, pakai untuk dipakai lebaran misalnya. Tiba-tiba begitu keluar tarawih sendal kita hilang. Nah biasanya apa yang keluar dari mulut kita? Kita mengatakan kalau yang maling ini mencret, jungkir balik, tumbur becak. Itu hak dia. Tapi kenapa dia tidak berbalik mengatakan, ya Allah hari ini aku sedang dizolimi. Ya, berikan keberkahan orang yang maling tadi diganti lebih baik, dan berikan keberkahan kepada aku ini yang sedang dizolimi, dikabulkan hajat, doa anak-anak dan segala macam tentang kebaikan-kebaikan. Jadi intinya Bunda Ruli seperti itu ya. Jadi Bunda mudah-mudahan Bunda istiqomah dengan kesabaran untuk terus bisa memaafkan. Tapi ingat, Bunda tidak membalas dengan sesuatu yang lebih buruk dari apa yang dilakukan. Iya, apalagi ini dikaitkan dengan bulan suci Ramadan, penempaan untuk bisa lebih memaafkan lagi. Ya. Baik sekali, menarik sekali perbincangan kita Ustaz. Namun kita akan kembali menikmati jeda iklan yang berikut ini. Kalau bukuan kita hari ini, Coba jengok lagi Kak. kelimpungan atau Yang manis? minum atau yang manis bisa. Ada ya? Ada ya. Kita jalan dulu berarti balik ini.
makan, Pak. Hati kecil, Pak. Duit besar dah apa, Pak? Duit tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah Kak, anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masalahnya juga besok nak makan apa. Mana ni dinjuk ke galo? Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah Kak, kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih, Pak, ya. Sama-sama, Pak. Cukup lah untuk beli bensin. Ada mobil ya Kak? Emang itu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Eva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Analog. Kembali lagi bersama Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan dan masih bersama Ustadz Haji Hidayatullah dengan tema Ramadan sebagai Sahrut Tarbiyah.
Nah, Ustadz, sebelum kita melanjutkan juga kami menginformasikan kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada untuk bisa bergabung di line interaktif di 0711 311 454 untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Ustadz Hidayatullah. Ustadz, kita kembali mengenai tarbiyah jasadiyah tadi ya, sempat terputus tadi. Iya. Bisa jelaskan, Ustadz? Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya jasadiyah itu badannya, atau badaniyah. Ada satu hadis ya, walaupun sebagian orang menganggap hadis ini dhaif ya, tapi sering kita dengar di majelis-majelis taklim sebuah ungkapan sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Nah, ini satu ungkapan bahwa satu di antara tarbiyah Ramadan dengan puasa itu kita diajarkan untuk dibina agar kita dapatkan kesehatan secara prima. Dan ini terbukti dengan kehidupan Rasulullah. Nah, tinggal lagi kita bagaimana kita meniru atau mencontoh bagaimana Rasulullah berpuasa. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah misalnya berbuka dengan 3 butir kurma dengan 1 teguk air ya. Nah, dan ini kadang-kadang berbeda dengan kita. Nah, kita kalau nggak lengkap dengan minuman sekian banyak jus itu, ya itu. Jus, Ustaz ya? Nah, akhirnya justru puasa itu tidak memberikan kesehatan kepada kita. Nah, kita sebagai satu bukti, kalau boleh kita ini sebagai satu bukti ya, biar kita yakin dalam beragama ini. Mungkin Dinda tahu bahwa Rasulullah itu di usia 63 tahun. Dalam kehidupan alam yang sangat panasnya luar biasa, dinginnya luar biasa, sakitnya itu bisa dihitung 3 jari. Pakai dari 3. Ketika sebelum diangkat menjadi nabi, pernah kena sihir 1 kali, sakit di penghujung hidup beliau. Kita bisa bayangkan, berarti menunjukkan betapa primanya Rasulullah jasadnya itu. Nah, ini maka salah satu yang diajarkan oleh Allah dengan syariat ini, di antaranya dengan puasa, kita diajarkan untuk berpuasa ini mendapatkan pembinaan secara jasad, secara badan. Pola makan kita. Nah, kan kita dokter-dokter yang ahli pun mengatakan bahwa salah satu penyakit penyebab dari penyakit itu adalah pola makan kita. Pola makan yang berlebihan. Ya. Kita apapun ini yang berlebihan juga akan menimbulkan penyakit ya Ustaz ya. Jadi kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita ini kan sedikit makan. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau sudah bawaan makan, bawaannya tidur. Nah, maka muncul lemas ya, nggak semangat ya. Nah, ini yang sebetulnya diajarkan dengan puasa ya. Jadi ini tarbiyah yang dimaksud dengan tarbiyah jasadiyah. Nah, termasuk juga kalau kita hubungkan dengan pertanyaan Ibu Ruli tadi ya, tarbiyah ruhiyah juga, menahan amarah juga. Betul. Terus tarbiyah jasadiyah menahan lapar juga. Itu penempaan. Justru dengan kita di bulan suci Ramadan ini semakin kita meningkatkan apa yang dimaksud dengan tarbiyah bulan tarbiyah tadi, mudah-mudahan kita semakin sehat ya. Baik dari sisi ruhiyah maupun dari jasadiyahnya tadi. Jadi fisiknya sehat, psikisnya juga sehat ya. Nah, itu. Dengan menahan amarah itu kan orang tidak kemudian kata orang hipertensi, darah tinggi gitu kan. Nah, itu luar biasa memang. Ini. Nah, kemudian Ustaz kalau untuk aspek-aspek tarbiyahnya sendiri bagaimana? Satu lagi yang mungkin perlu kita ungkapkan bahwa Ramadan ini menempa kita, mentarbiyah kita, mendidik kita pada aspek ijtimaiyah. Adanya kebersamaan ya. Jadi rasa memberikan perhatian kepada masyarakat. Kita melihat hari ini betapa orang-orang di bulan Ramadan ini keinginan dia untuk berbagi itu sangat tinggi. Empatinya jadi lebih meningkat ya Ustaz ya, dari hari biasa gitu. Betul. Dan ini memang motivasi dari agama kita. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah mengatakan 1 butir kurma yang kau berikan kepada orang yang berbuka, kau akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang berbuka dengan kurma yang kita berikan. Nah, kita ini harus cerdas dalam beramal, ya. Cerdas dalam beramal maksudnya kita tidak hanya mengharapkan pahala dari amal yang kita lakukan, tapi kita bisa meraih amal dari orang lain tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala hafal Quran, orang yang hafal Quran, yang hafiz Quran, menghatamkan Quran, 1 butir kurma yang kita berikan kepada mereka, mereka berbuka puasa dengan kurma yang kita berikan,
secara otomatis kita mendapatkan pahala sebanyak yang mereka dapatkan. Nah ini juga cukup menarik Ustaz. Ustaz tadi bilang meningkatkan empati ya. Dan sekarang ini banyak mendadak ya. Kalau ada film dulu mendadak dangdut, ini ada mendadak rajin mengaji, mendadak rajin sedekah. Sehingga ini sebetulnya ada ilmunya nggak Ustaz? Karena kita juga jangan sampai khawatirnya ini dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum dengan kita tiba-tiba rajin sedekah, maka akan banyak mendadak ada orang-orang yang tadinya tidak ada di kumpulan suatu tempat menjadi ramai seperti itu Ustaz. Memang pada hakikatnya apapun ibadah kita tuh mesti didasari oleh ilmu ya. Ilmu dulu ya. Allah, kalau kita buka Quran surat 17 Al-Isra ayat 36, Allah menyebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuadu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu itu tanpa dasar ilmu. Jangan ikut-ikutan aja apapun lah, apapun. Termasuk apalagi dalam hal perkara-perkara ibadah. Termasuk ibadah itu tadi yang ditanyakan. Jadi kalau kemudian hari ini muncul fenomena ada orang-orang yang banyak meminta memanfaatkan empati itu tadi ya. Memanfaatkan suasana Ramadan sebetulnya sah-sah saja. Tapi kalau saya sering ditanya, Ustadz, mana yang paling afdol? Kita bersedekah kepada orang yang sholat, dia tidak mampu, bersedekah dengan orang yang miskin, tapi dia nggak pernah sholat. Kalau ada pilihan seperti itu, maka pilih yang pertama. Kita kalau memberikan sedekah kepada orang yang sholat, orang yang taat, insya Allah sedekah kita itu akan lebih punya daya guna. Artinya nilainya lebih tinggi. Nah, kita memastikan itu. Tapi bukan berarti salah juga kalau orang mengatakan bahwa kita apa gunanya kita memberikan kepada orang yang tidak punya tapi nggak apa-apa. Tetap insya Allah nilai kita berpahala. Mudah-mudahan apa yang kita kasih itu jadi hidayah. Bisa jadi ketika dengan kemurahan kita, kebaikan kita, akhirnya dia pengen bertanya tentang Islam, pengen bertanya, pengen sholat. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Tersentuh untuk melakukan ibadah kita tetap juga. berbaik sangka ya. Tapi yakinlah apapun yang kita lakukan, Allah berjanji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apapun yang kita perbuat itu tidak akan lewat dari catatan Allah. Semua akan dicatat oleh Allah menjadi kebaikan. Lantas kenapa begitu pentingnya tarbiyah ini sendiri Ustaz? Terutama di bulan suci Ramadan ini. Memang secara umum bahwa Allah ini kan berikan kita jasad, akal. Akal ya. Sebetulnya pendidikan apapun ilmu itu sebetulnya adalah nutrisi untuk akal kita. Artinya bagaimana Islam ini mengajarkan kepada kita ada at-tawazun. Tawazun itu balance, keseimbangan. Jadi tidak hanya kita memikirkan jasadiah dengan kita kasih makan kita kalau sakit ke dokter, kalau lapar kita makan, kalau minum haus kita minum. Itu bagaimana kita memberikan perhatian kepada jasad. Tapi jangan lupa, kita kan bukan hanya jasad, tapi ada aspek akal. Nah, akal ini harus diberikan nutrisi makanan. Ilmu. Ilmu itu salah satunya dengan pendidikan. Bahwa dengan kita menuntut ilmu, seperti kita lihat sekarang di masjid. Rame pengajian-pengajian. Bagaimana itu sesungguhnya kita sedang memberikan nutrisi kepada akal kita. Akhirnya akal kita cerdas, tidak jumud, wawasan kita terbuka. Sehingga kita ketika melihat perbedaan misal dalam masyarakat tidak mudah memponis. Itu semakin orang itu ilmunya tinggi, dia akan semakin wawasan tinggi, semakin terbuka. Dia tidak seperti orang bilang kata dalam tempurung. Mudah menjas seseorang, menyesatkan, membinakan, menerakakan orang karena ilmu itu menjadi penting. Nah, termasuk dalam perkara ini kita perlu memberikan makanan kepada ruhiyah kita. Makanan puasa ini diajarkan itu, memberikan aspek kenapa kita disuruh berzikir, dia suruh tarawih, melakukan qiyamul lail, tahajud. Ini sesungguhnya kita sedang memberikan ruhiyah, makanan kepada aspek ruhiyah. Nutrisi kepada tubuh kita ya. Baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan terlebih dahulu kembali kita ingatkan kepada pemirsa dimanapun berada untuk bergabung di line interaktif, bisa bertanya di 0711 311 454. Kami buka line interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya mengenai tema kita pada hari ini yaitu Ramadan Syahrut Tarbiyah. Nah, Ustaz, kembali kita sembari menunggu pemirsa untuk bertanya. Ini setelah kita belajar tarbiyah ini goalnya apa? Nah, itu yang penting. Baik, Bunda dan Ayanda semua yang dirahmati Allah, pemirsa TVRI Sumsel. Kita tadi sudah berbicara tentang tarbiyah Yang namanya tarbiyah ini training. Training, penempaan, pembinaan. Nah,
kalau kita ingin melihat hasil itu, kalau orang latihan main bola, gimana mau lihatnya ketika pertandingan? Kita mau lihat hasilnya ada atau tidak ketika pertandingan. Nah, kapan pertandingan yang sesungguhnya bukan Ramadan. Ramadan ini penempaan. Penempaan ya. Ya tadi saya mengatakan kalau ada orang yang tidak soleh ketika Ramadan itu kelewatan. Kalau ada orang tidak mau berbagi, tidak taat kepada Allah ketika Ramadan masih maksiat, itu udah kelewatan. Karena Allah udah menciptakan suasananya sedemikian rupa, dibentuk. Nah, maka tarbiyah ini kelihatannya mana pasca Ramadan. Maka paling tidak saya ingin katakan ada 4. Kalau ini pendidikan, tarbiyah berarti ada kecerdasan yang ingin dididik dari tarbiyah Ramadan. Kecerdasan pertama terlihat orang itu punya kecerdasan kecerdasan emosional. Jadi dia ketika Ramadan dilarang untuk marah, mengumpat, mencaci maki, sehingga dia ketika akhir Ramadan menjadi orang yang sabar, tidak mudah marah. Karena tempaan-tempaan Ramadan menjadi dia memiliki ini yang pertama kecerdasan emosional. Baik, semakin menarik pembahasan kita, Ustadz. Namun tentunya kita akan melanjutkan lagi setelah jeda iklan yang berikut ini. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Analog. Kembali lagi bersama TVRI Sumatera Selatan dalam Hikmah Ramadan. Dan kita masih bersama Ustadz Haji Hidayatullah mengenai tema bulan Ramadan sebagai Sarut Tarbiyah. Ustadz tadi kita sudah membahas mengenai hasil dari tarbiyah ini Ustadz ya. Ada menghasilkan beberapa kecerdasan. Di antaranya adalah kecerdasan emosional. Selanjutnya ada kecerdasan. Baik. Ini ada telepon tadi. Silakan. Baik pemirsa, kita sambut dulu line interaktif di 07113114454. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Dari Ria. Ria. Baik, Ibu Ria di mana? Bukan dari Pringsewu. Oh, Bu Ria di Pringsewu. Silakan Bu Ria. Pertanyaannya. Silakan Bu Ria. Ya. Boleh bagaimana kan
cewek kan ke masjid terawih apa di rumah? Oh gitu. Keutamaan wanita sholat tarawih di masjid atau di rumah seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, itu saja Bu Ria pertanyaan. Anak-anak bukan ibu-ibu. Oh, Masya Allah. Terima kasih Adik Ria, Adinda Ria ya. Terima kasih Adinda Ria di Pringsewu. Iya, Ustadz ternyata masih anak-anak. Luar biasa sekali pemirsa kita. Berapa lapisan Ustadz? Dari ibu-ibu sampai anak-anak juga. Baik. Iya. Baik, Adinda Ria, Iya. mudah-mudahan Adinda Allah berikan kecerdasan ya, baik cerdasan akliyah maupun kecerdasan spiritual. Pertanyaannya bagus. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat yang terbaik bagi perempuan itu di rumah. Oh iya. Ya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan la tamna'un nisa ayyakhrujna ilal masajid. Jangan larang wanita yang mau ke masjid. Iya. Jadi kalau ditanya mana yang terbaik, tentu di rumah. Kenapa di rumah? Karena Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan, martabat bagi seorang perempuan. Tapi harus dipahami, kalau kemudian ada yang bertanya, Ustadz saya kalau sholat di rumah kadang-kadang lupa, ayatnya itu juga, ya akhirnya tidak usuh, saya lebih nyaman sholat di masjid, ayatnya lebih enak, imamnya lebih mengantarkan kepada keusukan, ada tausiah, dapat ilmu, tafadhal silakan ke masjid. Ya, jadi silakan saja ke masjid sepanjang dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Ya, jangan berwangi-wangian ke masjid, jangan menimbulkan sesuatu mulai dari rumah udah pakai mukena. Sehingga jangan sampai Ustadz sering mengatakan kita ke masjid pahalanya belum tentu dapat, lalu kemudian kita menimbulkan fitnah, dosanya udah duluan. Nah, artinya celah-celah yang bisa menimbulkan dosa dan maksiat itu bisa ditutup sedemikian rupa. Artinya Islam tidak melarang untuk ke masjid. Tapi kalau mau ditanya, masjidnya perempuan itu di rumah. Ya, jadi apa yang didapat oleh laki-laki di masjid akan didapatkan oleh perempuan di rumah. Ya, tapi sekali lagi, Rasulullah mengatakan la tamna'un nisa ayyakhrujna ilal masajid. Jangan kalian larang wanita-wanita yang mau ke masjid. Kalau ke masjidnya menimbulkan kebaikan, mendatangkan manfaat bagi dia, gitu. Memunculkan semangat ibadat dan lain sebagainya. Nah itu juga ya, Ustadz, walaupun euforia ibadah di bulan suci Ramadan, tapi kita juga harus tahu ilmunya tuh. Betul, nah itu tadi ya. Makanya lanjutan yang kita ceritakan ini bahwa tadi bahwa dengan tarbiyah Ramadan ini apa yang kita ingin dapatkan, kita pengen kita punya kecerdasan emosional. Emosi kita tertata ya, tidak lepas kontrol. Yang kedua kecerdasan intelektual. Nah ini ya tidak bahwa setiap amaliyah ibadah yang kita lakukan harus didasarkan oleh ilmu. Orang yang beribadah dengan ilmu, dengan orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, kenikmatannya beda. Ya, makanya para ulama mensyaratkan kalau kamu ingin dapatkan kenikmat ibadah, salah satu syaratnya adalah engkau paham. Al-fahmu bimakna wa haqiqatil ibadah. Paham dengan makna dan hakikat ibadah. Kenapa ada orang yang tahan berlama-lama berzikir? Karena dia tahu, dia sadar betul. Orang yang berzikir itu Allah akan berikan kepadanya ketenangan hidup, kedamaian. Nah ini yang didapatkan kecerdasan intelektual. Yang ketiga, kecerdasan kecerdasan spiritual. Ya. Jadi dengan zikirnya, dengan qiyamul lail, dia punya ketajaman batin, ya. Punya gagasan, ide-ide, ya, sehingga dia mampu menangkap kebaikan-kebaikan. Karena hatinya terang gitu ya. Artinya mudah menangkap kebaikan. Diajak orang melakukan ketaatan mudah. Nah ini yang kecerdasan yang dibina dari didikan Ramadan ini. Nah itu yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang terakhir tentu tadi sudah kita bahas bahwa Ramadan ini menempa kita agar kita cerdas secara sosial. Ya, mau berbagi, ya, punya sikap kasih sayang kepada orang gak mampu. Ya. Terutama Ramadan ini ditempa. Cuma hasilnya itu terlihat setelah Ramadan. Jangan sampai saya melihat ada fenomena Ramadan ini panti-panti asuhan, rumah tapis rame, orang ngasih. Selesai Ramadan, 1 hari, 2 hari, seminggu, nggak ada yang ngasih lagi. Bahkan ada kemajuan juga terutama di sab-sab tarawih ya Ustaz. Nah ini yang barangkali perlu kita sampai ada pengumuman dari masjid katanya dicari nih orang-orang soleh yang kemarin memenuhi masjid kemana setelah Ramadan ya Ustaz. Jadi goalnya bukan hanya di Idul Fitri tapi justru Idul Fitri adalah gerbang pembuka untuk sampai ketemu Ramadan. Ramadan berikutnya. Seperti juga tarbiyah ini diibaratkan
agama tanpa ilmu itu sama dengan buta dan ilmu tanpa agama jadi sesat, Ustaz ya. Betul. Jangan sampai, nah inilah pentingnya bahwa Ramadan itu menjadi momentum bagi kita melakukan pembinaan ya. Pendidikan, pembinaan, training dalam semua aspek ya. Termasuk dalam perkara hal-hal yang hati kita, jasad kita, akal kita, emosional kita semua ditempa oleh Ramadan ini. Iya. Nah, terutama lagi kalau kita berbicara tentang kematangan emosional di bidang sosial juga ya. Jangan sampai euforia kita berbuat baik itu tadi kata Ustadz, bahkan di beberapa daerah yang kata Ustadz karena kurangnya ilmu ada kesesatan seperti yang dimana betul. Yang Itu sampaikan tadi. kita melihat kemarin ada di Oki ya. Ada fenomena, bahkan kita lihat kemarin di Goa, ada yang aliran-aliran yang, nah ini mungkin karena euforia tapi tidak tahu ilmunya. Betul, momentum Ramadan ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pencerahan kepada umat ini. Saya bersyukur di beberapa majelis taklim ada, baik di di perkantoran, di masjid, di musola, ada kajian-kajian sehingga ini menjadi momentum bagi kita melakukan pembinaan dari aspek akliyah. Sehingga nanti kita berharap ujungnya itu orang-orang yang dibina oleh Ramadan ini la'allakum tattaqun. Jadi pribadi yang indah dari semua aspek. Cerdas dalam beramal, ruhiyahnya tertata dengan baik, emosionalnya terbina gitu ya. Termasuk kemauan untuk berbagi kepada orang lain, sehingga inilah didikan Ramadan ini, betul bahwa Ramadan itu menjadi syahrul tarbiyah, bulan pembinaan. Baik, terima kasih Ustaz. Ini kita masih membuka mungkin di sesi terakhir ini segmen untuk line interaktif di 0711311454 bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Hidayatullah mengenai tema kita pada hari ini, yaitu Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Jadi kita review lagi Ustadz bahwasanya syahrul tarbiyah ini tidak hanya sebatas pendidikan akademis secara harfiah, tapi lebih dari itu ya, global. Sedangkan puasa itu sendiri hanya bagian elemen kecil dari Ramadan itu sendiri. Kalau kita lihat Ramadan ini kan tidak hanya puasa, tapi kita diajarkan bagaimana Rasulullah berpuasa, mulai dari awal bagaimana Rasulullah berpuasa. Kemudian bagaimana Rasulullah menjalani hari-harinya dalam Ramadan, termasuk bahkan sebelum ya, ketika di ujung. Di ujung dan ketika sebelum di ujung, ya. Betul, ketika di ujung bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dan itu tidak hanya puasa. Ada itikaf di ujung. Bagaimana kita disuruh untuk muhasabah diri. Nanti mungkin ada tema yang khusus bicara ini. Bagaimana Rasulullah mengajar kita untuk terus merenung, muhasabah diri, mengintrospeksi apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan ke depan, di mana kita sekarang. Kemudian bagaimana Rasulullah ketika Ramadan dikabarkan sahabat, kami menyaksikan Rasulullah itu sangat pemurah dibanding bulan-bulan yang lain. Rasulullah kemudian mengajarkan bagaimana keluarganya untuk memakmurkan masjid. Bagaimana Rasulullah dalam riwayat ketika di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 2 kali didatangi oleh Jibril untuk menghatamkan Quran. Nah sehingga sesungguhnya Ramadan ini bukan hanya puasa, tapi puasa itu satu bagian wasilah yang Allah berikan untuk kita melakukan upaya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tapi ada qiyamul lail, ada tarawih, ada zikir, ada sedekah, ada iftar jama'i, buka bersama. Nah itu sesungguhnya merupakan semuanya adalah rangkaian tarbiyah yang diajarkan oleh Allah dengan ibadah Ramadan. Sehingga pada akhirnya yang dinamakan bulan penuh kemenangan itu bukan hanya di mulut saja, tapi memang kemenangan dari lahiriah, jasadiah, kemudian akliyah tadi Ustaz ya. Kemenangan yang dia dapatkan itu bukan tanpa usaha arti betul perjuangan dari awal. Dan memang ada ilmunya dari awal tadi ya. Nah Masya Allah itu memang lebih bagusnya lagi sebelum bulan puasa kita sudah mendapatkan atau penempat ilmu dari puasa sebelumnya lagi Ustaz ya. Betul. Jadi memang seperti itu. Maka Rasulullah itu mengajarkan, ulama mengatakan begini bahwa syahrul Rajab itu syahrul zar'i. Rajab itu bulan orang mulai menuai, menyemai lalu kemudian masuk syahrul Sa'ban, syahrul Saqi. Bulan di mana orang sudah mulai menanam kebaikan itu. Nah, ini sekarang syahrul hasad. Orang di bulan Rajab dia tanam, bulan Rajab, bulan Sa'ban dia jaga tanamannya. Ini syahrul hasad, bulan memetik hasil kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam. Sehingga kita merasakan, mungkin kita insya Allah mudah-mudahan dirasakan oleh Allah, bagaimana orang-orang yang ditempa di 2 bulan sebelumnya, hari ini sampai di ujung dia akan memetik kebaikan-kebaikan. Diberikan oleh Allah, dibuka oleh Allah pintu-pintu kebaikan sehingga dia merasa nikmat dalam beribadah.
Sehingga di penghujung Ramadan itu akan terasa kenapa air mata kita tidak terbendung, menangis, pengen tahajud. Kenapa? Disitulah puncaknya Ru itu pengen berjumpa dengan Allah. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, lissoim, bagi orang berpuasa itu parhatani, dua keberuntungan, dua kemenangan. Apa itu? Parhatun inda iftori, kebahagiaan ketika dia berbuka. Maka setiap kita berbuka senang gitu ya, sehari selesai, 2 hari selesai. Tapi ada kebahagiaan yang luar biasa. Wa parhatun inda liqa rabbi, kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Rabbnya. Masya Allah. Ketika bertemu dengan Allah. Ketika Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli dan itu panggilan Allah kepada orang-orang yang betul-betul sudah menempa dirinya memetik kebaikan-kebaikan Ramadan yang Allah berikan kepada. Saya baru sadar hakikatnya yang katanya barang siapa yang berbahagia menyebut bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya itu karena ketika dia senang mendengar Ramadan datang. Iya, dan juga mengaplikasikan apa ilmu tadi ya selama bulan Ramadan tadi. Saya baru ngeh itu maksudnya. Karena betul, karena tidak betul. Ada orang-orang yang masuk Ramadan itu dia merasa beban berat. Iya, menjadi sebuah Ramadan sesuatu lagi, yang disebutkan Allah dalam Quran itu ya ja'al sadrahu dayyikan haraja. Allah menjadikan hatinya itu sempit. Seperti orang mendaki yas'adu fis sama, mendaki langit. Saking beratnya itu. Jadi dia menerima taklif perintah ini, apakah Ramadan, apakah tarawih, apakah berbagi, itu menjadi sesuatu berat. Tapi bagi orang-orang yang Allah mudahkan hatinya, nanti bisa ayanda bunda pemirsa buka Al-Quran surat ke-6 ayat 125, kata Allah, "Pamayuridillahu bi ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Orang-orang yang Allah inginkan hidayat kepada dia, maka Allah jadikan hatinya itu terbuka. Yasrah sadrahul Islam, dia menerima ke Islam ini dengan enak, mudah. Ya, karena Allah yang memberikan pertolongan kepada dia. Sehingga dia tidak sulit bangun malam, tidak sulit puasa. Puasa baginya enjoy. Tidak terasa. Gitu. Tiba-tiba ada orang mengatakan, puasa kok udah selesai ya? Ketika dia bergembira, maka otomatis memerintahkan secara alam bawah sadar semua elemen tubuhnya itu ikut ya. Merespon kegembiraan. Merespon kegembiraan tadi. Tapi tentunya dengan adanya ilmu tadi, Ustaz ya. Nah, kalau dihubungkan dengan mungkin sedikit melenceng dengan kata Ustaz tadi menyinggung soal hidayah. Nah, apakah hidayah ini kita tunggu atau memang harus kita jemput Ustaz ini? Karena kita nunggu hidayah bela. Seperti itu Ustaz. Jadi nanti silakan dibuka ya, ada Al-Qur'an dalam surat 69. Surat Al-Ankabut surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang-orang yang sungguh-sungguh. Nah, ini ada kata-kata sungguh-sungguh, berjitihad sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan menuntun kepadanya hidayat dan Allah akan membuka jalan-jalan kebaikan itu. Jadi kalau kita pahami ayat ini, hidayat itu nggak bisa ditunggu, tapi harus diusahakan. Harus diusahakan. Jangan sampai kemudian ada orang berkata, kenapa antum belum sholat, saya belum dapat hidayat. Nah itu keliru, ngomong kayak begini keliru. Kenapa belum puasa, saya belum dapat hidayat. Pertanyaannya kapan hidayat itu datang? Kalau Anda tidak pernah berusaha untuk menjemput hidayat itu. Ya, mungkin gimana cara jemputnya? Lihat teman kita siapa, berteman dengan orang baik. Ini kan harus ada ilmunya juga kan, Ustaz? Berarti lihat lingkungan lingkungan, belajar gitu ya, berdoa. Sehingga cara-cara seperti itu sebagai upaya agar kita ini mendapatkan hidayat dari Allah. Ya, jangan sampai kita mengatakan nanti saya kenapa nantilah belum dapat hidayat, itu keliru. Dan kadang-kadang setelah dapat pun kadang-kadang bisa lepas juga. Betul, ya benar. Ya makanya di situlah kita perlu disuruh tadi menjaga. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa almar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Hati-hati kau dalam memilih teman. Kalau kita punya teman yang baik, insya Allah cenderung akan terpengaruh kepada kebaikan itu. Nah, ya kita belajarlah dengan sejarah. Abu Thalib itu bukan hanya Rasulullah temannya, tapi ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sofyan. Ya, dia punya teman terbaik Rasulullah, tapi dia punya teman-teman yang justru mengajaknya kepada kemaksiatan. Jadi ada pertarungan antara as-sira' bainal haqq wal batil, pertarungan antara kebaikan keburukan. Maka kita disuruh falyanzur ahadukum mayyukhalil. Perhatikan siapa teman-teman kan. Saya ingin mengatakan kepada semua pemirsa, kita boleh punya banyak teman, sebanyak-banyaknya, tapi pastikan kita punya teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Teman yang tangannya meraih kita untuk mengajak kita ke surga. Teman yang ketika kita melihat wajahnya kita ingat kepada kebaikan.
Kita melihat perkataannya mengantarkan kepada kebaikan. Kita melihat tingkah lakunya menjadi semangat kita untuk beribadah. Nah, peganglah kalau kita punya teman ini, pegang erat. Jangan lepaskan teman yang seperti ini. Ya, itu ini penting bagi kita bersama. Ya, itu kita berharap terutama di bulan suci Ramadan ini bahwasanya hidayah yang kita dapatkan itu tetap terjaga, Ustaz ya. Betul. Nah, kalau berbicara dihubungkan dengan ilmunya tadi, tips atau ilmunya untuk tetap menjaga hidayah ini tetap melekat di kita tuh. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Betul. Istiqomah ya. Istiqomah itu bukan perkara yang gampang, sehingga para ulama mengatakan al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Karena istiqomah itu berat. Nah, tentu apakah orang itu bisa istiqomah? Tentu bisa dengan pertolongan Allah. Ya. Dia berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Satu doa yang dituntun Rasulullah. Ya Allah, mantapkan hati terus dalam agamamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk taat ibadat ini. Ini pertolongan Allah. Butuh teman, butuh lingkungan yang baik. Itu cara-cara kita bisa istiqomah. Baik. Ya, hadir ke majelis ilmu gitu. Ya, namanya walaupun berat itulah namanya istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat ya. Baik Ustaz, kita sampai pada kesimpulan. Silakan Ustaz, sedikit saja kesimpulannya. Baik, pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, saya hanya berdoa saja. Mudah-mudahan kita betul-betul termasuk orang-orang yang Allah pilih bisa mampu memahami Ramadan ini menjadi sarana bagi kita dididik oleh Allah. Sehingga dengan pendidikan itu betul-betul melahirkan kita beberapa kecerdasan tadi. Kita dibimbing dalam ketaatan dalam berbagai aspek ya. Ruhiyah kita, jasadiah kita, akliyah kita, bahkan emosional kita. Sehingga kita betul-betul keluar Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang menarik. Pribadi yang Allah sebut la'allakum tattaqun. Menjadi pribadi yang bertakwa. Insyaallah semua itu bisa dengan izin Allah. Kita mohon kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan juga terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat menambah hidayah dan berkah pada kita semua. Akhirul kalam, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya dan sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Silakan ambil yang baik, buang yang buruk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.